Pengertian dan risiko dan hajar. Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan seperti merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu, menurut Tarwaka tahun 2008. Sedangkan pengertian bahaya atau hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera saat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko klinis pada pasien. Di antaranya ada tindakan medis yang tidak tepat atau kesalahan dalam diagnosa atau pengobatan. Yang kedua ada ketidakcukupan atau kegagalan dalam komunikasi antara tenaga medis pasien dan tim perawatan. Selanjutnya ada kekurangan sumber daya yang mempengaruhi ketersediaan peralatan medis seperti obat-obatan atau ponsel yang memadai. Selanjutnya ada faktor lingkungan seperti keadaan fisik, ruangan kebersihan, atau kebisingan yang dapat mempengaruhi keamanan pasien. Dan poin terakhir ada kurangnya pelatihan atau keterampilan yang memadai dari tenaga medis yang terlihat dalam perawatan pasien. Selanjutnya yaitu analisis hajar lingkungan. Analisis hajar lingkungan ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya atau kondisi yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian di lingkungan kerja. Hajar dapat meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, atau psikososial. Hazard yang mungkin ditemui di lingkungan perawatan yaitu seperti kebisingan, pencahayaan, dan juga kebersihan. Adapun dampak hajar lingkungan terhadap pasien dan staf yaitu seperti kesehatan pasien, infeksi rumah sakit, cedera fisik, dan juga stres psikologis. Selanjutnya yaitu pencegahan dan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan. Yang kedua, yaitu memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditampakkan atau ditimbulkan oleh klien setelah selesai melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, yaitu menjalankan asuhan keperawatan sesuai SOP. Yang keempat, mengobservasi atau mengamati langsung perubahan yang terjadi di keluarga klien. Yang kelima, memeriksa laporan apakah asuhan keperawatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai. Studi kasus atau contoh praktis. Yang pertama, pengkajian. Sebagian perawat saat akan melakukan tindakan tidak melakukan cuci tangan dengan benar atau tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua, perencanaan, akan dilakukan penyuluhan tentang pentingnya dan cara cuci tangan yang benar. Yang ketiga, implementasi, terpasangnya poster SOP cuci tangan di setiap wastafel. Yang keempat, evaluasi, para perawat sudah mulai melakukan tindakan cuci tangan sesuai. Peran pelatihan dan komunikasi. Bagaimana sih pelatihan dan komunikasi yang efektif antara tim perawatan dapat membantu mengurangi resiko dan hajar? Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang protokol keselamatan. Melalui pelatihan anggota tim perawatan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang protokol keselamatan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Titik ini mencakup pengetahuan tentang APD. Yang kedua, kerjasama tim yang efektif. Komunikasi yang baik dan terbuka antara anggota tim perawatan sangat penting. Yang ketiga, pengiriman informasi yang akurat tentang pasien, perawatan yang sedang berlangsung, dan situasi yang darurat mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan tim perawatan untuk bekerja secara sinergis, berkolaborasi, dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
Yang keempat, pengembangan keterampilan tanggapan darurat. Pelatihan yang tepat dapat mengajarkan anggota tim perawat tentang tindakan. Yang kelima, harus diambil dalam situasi darurat atau insiden yang tidak terduga. Mereka dapat berlatih dalam prosedur evaluasi. Yang terakhir, evaluasi pasca kejadian dan pembelajaran. Komunikasi yang terbuka setelah insiden atau kejadian yang berpotensi bahaya dapat membantu dalam mengidentifikasi penyebabnya dan mencegah terjadinya di masa depan. Perawatan dapat melibatkan anggota tim dalam diskusi reflektif untuk menganalisis, mengevaluasi, dan belajar dari situasi tersebut.